Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore kepada Ibu Ayunita Ajeng Tia Saputri Masuri selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas A izin melakukan pemaparan mengenai pelaporan keuangan segmen dan interim pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Berikut adalah anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari Indri Fauzia dengan NIM 2010112003, Rahmalita Septiani dengan NIM 20101120, Fitriana Leli dengan NIM 2010112030, dan saya sendiri Fauzia Fitriani dengan NIM 2010112032. Baik, selanjutnya itu ada pelaporan segmen. Jadi diadopsi oleh PSAK nomor 5. Tetapi seiring berjalannya waktu, PSAK nomor 5 ini melakukan beberapa perubahan dan tambahan-tambahan informasi secara signifikan dan material dengan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk setiap segmennya dan memilih segmen mana saja yang paling menguntungkan dan memiliki tingkat materialitas dalam mengambil keputusan. Nah, PSAK nomor 5 ini sudah ada pada tahun 1994. Tetapi pada tahun 2000 kita sudah mulai full adopsi EIS nomor 14 yang dimana menjadi acuan di dalam PSAK nomor 5. Lalu pada tahun 2009 ini kita tuh sudah full adopsi, maka IFRS nomor 8 menjadi pedoman atau acuan di dalam pengadopsian PSAK nomor 5. Selanjutnya tuh pada tahun 2014 menjadi tahun revisi paling terakhir. Oleh karena itu, untuk pelaporan segmen ini kita menggunakan PSAK nomor 5. Baik, selanjutnya itu kita ada pelaporan untuk segmen. Jadi di dalam pelaporan segmen ini, perusahaan besar itu harus memiliki diversifikasi dalam sudut pandang yang berbeda-beda sebagai portofolio aset yang dimana beroperasi dalam divisi atau anak perusahaan. Nah, seringkali kan memiliki cakupan multinasional. Oleh karena itu, salah satu strategi perusahaan dalam melakukan atau mengembangkan bisnis di sini ini, kita harus melakukan diversifikasi usaha agar perusahaan itu dapat mengelola risiko sekaligus memperoleh peluang profit yang baru. Nah, di dalam melakukan evaluasi penggunaan laporan keuangan, tentunya kita tidak hanya membutuhkan informasi atas operasi perusahaan secara keseluruhan, tetapi kita juga membutuhkan informasi atas portofolio yang ada. Nah, oleh karena itu, di sini tuh kita bisa mengetahui berbagai komponen dari perusahaan besar yang memiliki tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Dari tingkat keuntungan yang berbeda-beda ini, kita dapat memiliki dampak jenis risiko juga yang berbeda-beda dan kesempatan pertumbuhan yang berbeda. Oleh karena itu, hal tersebut ini menjadi salah satu cakupan permasalahan yang dapat dilaporkan perusahaan sesuai dengan segmen yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya ini di dalam PSAK nomor 5 ini kan mempunyai dua jenis segmen. Yang pertama itu ada segmen usaha atau segmen operasi. Jadi pengertian dari segmen usaha tersendiri ini merupakan komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa, baik produk ini individual ataupun kelompok. Nah, si komponen ini tuh memiliki risiko dan imbalan yang berbeda-beda dengan risiko atau imbalan segmen lainnya. Oleh karena itu, segmen usaha ini memiliki faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu ada karakteristik produk atau jasa. Nah, dari karakteristik produk atau jasa itu kita harus menentukan dulu nih produk-produk mana saja yang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu ada karakteristik proses produksi. Kita di sini tuh harus mengetahui proses produksi yang dapat menghasilkan suatu produk yang akan diperjualbelikan. Terus yang ketiga itu terdapat jenis atau golongan pelanggan yang terkait produk dan jasa terhadap para pelanggan dari entitas berikut. Nah, yang keempat itu metode pendistribusian produk atau penyediaan jasa. Dan yang terakhir itu segmen usaha dapat ditentukan melalui karakteristik iklim, regulasi, terus ada misalnya tuh perbankan, asuransi atau public utilities. Yang kedua itu ada segmen geografis. Nah, segmen geografis ini merupakan komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan atau wilayah ekonomi tertentu, dan komponen ini tuh memiliki risiko dan imbalan yang berbeda-beda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan atau wilayah ekonomi lain. Oleh karena itu, si komponen geografis ini mempunyai faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan.
Nah, yang pertama itu ada kesamaan kondisi ekonomi dan politik. Yang kedua ada hubungan antar operasi dalam wilayah geografis yang berbeda. Yang ketiga ada kedekatan geografis operasi. Yang keempat ada risiko khusus yang terdapat dalam operasi di wilayah tertentu. Yang kelima ada regulasi pengendalian mata uang. Dan yang terakhir itu ada risiko mata uang. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dari pelaporan segmen. Jadi tujuan pelaporan segmen ini yang pertama itu ada memungkinkan pengguna laporan keuangan ini dapat melihat balik angka total konsolidasian ke komponen individu yang membentuk entitas tersebut. Yang kedua itu menetapkan prinsip-prinsip pelaporan informasi keuangan berdasarkan segmen. Nah, informasi ini biasanya tuh berjenis tentang produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan berbagai wilayah geografis operasi perusahaan dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Yang kedua ada menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik, dan yang terakhir itu menilai perusahaan secara keseluruhan secara lebih. Selanjutnya yaitu melaporkan informasi segmen. Pengungkapan khusus yang diharuskan untuk setiap segmen dilaporkan dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 5 Tahun 2019. Dalam pelaporan segmen, hal-hal berikut harus diungkapkan untuk setiap segmen yang ditentukan akan dilaporkan terpisah, yaitu pertama, informasi umum mengenai faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dari entitas termasuk dasar organisasi. Sebagai contoh, manajemen telah memilih untuk mengelola entitas berdasarkan perbedaan dalam produk, jasa, wilayah, geografis, lingkungan peraturan, gabungan dari faktor tersebut. Segmen operasional telah digabungkan, jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Kedua, informasi mengenai laba rugi segmen dilaporkan termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan. Aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Hal berikut harus diungkapkan jika digunakan untuk mengukur laba rugi segmen yang ditinjau dari pimpinan pembuat keputusan perusahaan, yaitu pendapatan dari eksternal, pendapatan dari transaksi dengan segmen operasional dalam entitas yang sama, pendapatan bunga, beban bunga, penyusutan dan amortisasi, kemudian unsur material dan dari penghasilan dan beban, bagian entitas laba rugi, dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas, beban atau penghasilan atas pajak penghasilan, unsur material non-kas selain penyusutan dan amortisasi. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi dari jumlah pendapatan segmen, laba rugi segmen dilaporkan, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang berhubungan dalam entitas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 5 menyatakan bahwa entitas melaksanakan rekonsiliasi atas seluruh hal sebagai berikut. Pertama, jumlah pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Kedua, jumlah ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak atau penghasilan pajak, dan operasional dihentikan. Namun, jika entitas mengalokasikan unsur seperti beban pajak atau penghasilan pajak kepada segmen dilaporkan, maka entitas merekonsiliasi jumlah ukuran laba rugi segmen terhadap laba rugi entitas setelah seluruh unsur tersebut. Ketiga, jumlah aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas. Keempat, jumlah liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas. Kelima, jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah yang berhubungan dalam entitas. Seluruh unsur material yang direkonsiliasi harus diidentifikasi dan dideskripsikan secara terpisah. Sebagai contoh, jumlah untuk setiap penyesuaian material yang dibutuhkan untuk merekonsiliasi laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas yang timbul
dari perbedaan kebijakan akuntansi harus diidentifikasi dan dideskripsikan secara terpisah. Fokus dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 5 adalah menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi dapat menentukan risiko dan potensi imbalan hasil entitas dengan menggunakan basis informasi yang sama yang digunakan oleh manajemen perusahaan. Risiko dalam menjalankan bisnis di satu negara cukup berbeda dengan risiko menjalankan bisnis di negara lain. Selain itu, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 5 tahun 2019 juga mengharuskan pengungkapan seluruh entitas mengenai informasi produk, jasa, wilayah, geografis, dan pelanggan utama. Perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal. Berikut hal-halnya, yaitu 1. Untuk setiap produk, jasa, atau setiap kelompok dari produk, jasa, dan jasa sejenis. 2. Yang dialokasikan kepada negara domisili entitas dan seluruh negara asing secara jumlah entitas memperoleh pendapatan. Perusahaan juga harus menyediakan informasi mengenai tingkat pada pelanggan utamanya, yaitu jika pendapatan dari transaksi dengan pelanggan utamanya, yaitu apabila pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal sebesar 10% atau lebih dari jumlah pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu identifikasi laporan segmen. Ada 2 bentuk atau format primer pelaporan segmen, yaitu segmen usaha dan segmen geografis. Bentuk atau format yang digunakan akan ditentukan oleh karakteristik dan sumber utama risiko dan imbalan perusahaan. Segmen usaha yaitu bagian dalam suatu perusahaan yang dibedakan dalam menghasilkan produk barang atau jasa. Sedangkan untuk segmen geografis yaitu bagian komponen usaha yang dibedakan dalam menentukan barang dan jasa sesuai dengan wilayah ekonomi tertentu. Jika risiko dan tingkat imbalan perusahaan terutama dipengaruhi oleh perbedaan produk atau jasa yang dihasilkan, bentuk primer laporan segmen ialah segmen usaha dan informasi sekundernya dilaporkan secara geografis. Di antaranya adalah yang pertama, pendapatan segmen dari pelanggan eksternal menurut wilayah geografis yang ditentukan berdasarkan lokasi geografis pelanggan. Jumlah tersebut dilaporkan untuk tiap segmen geografis yang pendapatan penjualan kepada pelanggan eksternalnya berjumlah 10% atau lebih dari total pendapatan perusahaan yang diperoleh dari penjualan kepada pelanggan eksternal. Yang kedua, jumlah nilai tercatat aset segmen menurut lokasi geografis aset. Jumlah tersebut dilaporkan untuk tiap segmen geografis yang aset segmennya berjumlah 10% atau lebih dari total aset semua segmen geografis yang ada. Ketiga, jumlah biaya yang dikeluarkan selama suatu periode untuk memperoleh aset segmen yang diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut lokasi geografis aset, jumlah tersebut dilaporkan untuk setiap segmen geografi yang aset segmennya berjumlah 10% atau lebih dari total aset semua segmen geografis. Jika risiko dan tingkat imbalan perusahaan terutama dipengaruhi oleh kondisi operasi yang berbeda di berbagai negara, bentuk primer pelaporan segmen ialah segmen geografis dan informasi sekundernya dilaporkan berdasarkan kelompok produk dan jasa, yaitu perusahaan harus melaporkan informasi segmen berikut untuk setiap segmen usaha yang pendapatan penjualan kepada pelanggan eksternalnya berjumlah 10% atau lebih dari total pendapatan penjualan perusahaan kepada seluruh pelanggan eksternal, atau untuk setiap segmen usaha yang aset segmennya berjumlah 10% atau lebih dari total aset semua segmen usahanya, yaitu
pendapatan segmen dari pelanggan eksternal, jumlah nilai tercatat aset segmen, jumlah biaya yang terjadi selama suatu periode untuk memperoleh aset segmen yang diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Jumlah nilai tercatat aset segmen menurut lokasi geografis aset. Dan yang terakhir, jumlah biaya yang dikeluarkan selama suatu periode untuk memperoleh aset segmen yang diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode menurut lokasi aset. Selanjutnya ada kebijakan segmen. Kebijakan akuntansi segmen, informasi segmen harus disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi atau perusahaan. Kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi atau perusahaan dianggap sebagai kebijakan akuntansi yang diyakini manajemen paling sesuai untuk pelaporan keuangan eksternal. Karena tujuan informasi segmen ialah untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan membuat penilaian yang lebih memadai mengenai perusahaan secara keseluruhan. Pernyataan ini mensyaratkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan informasi segmen sama dengan kebijakan akuntansi yang telah dipilih manajemen. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kebijakan akuntansi konsolidasi diterapkan kepada segmen dilaporkan, seolah-olah segmen tersebut ialah entitas pelaporan terpisah yang berdiri sendiri dalam menerapkan suatu kebijakan akuntansi pada tingkat perusahaan. Pengungkapan informasi tambahan atas segmen yang disusun berdasarkan kebijakan akuntansi selain yang diterapkan untuk laporan keuangan konsolidasi atau perusahaan, tidak ada larangan bahwa informasi tersebut dilaporkan secara internal kepada organ perusahaan yang berwenang dalam rangka pengambilan keputusan alokasi sumber daya kepada segmen tersebut dan penilaian kinerja segmen tersebut. Kemudian, dasar pengukuran yang digunakan bagi informasi tambahan tersebut dijelaskan secara memadai. Selanjutnya ada penyajian dan pelaporan segmen. Perusahaan harus menggambarkan aktivitas masing-masing segmen industri dan menunjukkan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Kedua, untuk setiap segmen industri dan geografis yang dilaporkan, informasi keuangan berikut ini harus diungkapkan, yaitu penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Kemudian dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Hasil segmen, aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam jumlah uang atau sebagai persentase dan jumlah yang dikonsolidasikan. Dan yang terakhir ada dasar penetapan harga antar segmen. Dan yang terakhir, perusahaan harus menjanjikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual dan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Perusahaan harus menggambarkan aktivitas masing-masing segmen industri dan menunjukkan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Untuk setiap segmen industri dan geografis yang dilaporkan, terdapat beberapa informasi keuangan yang harus diungkapkan, yaitu penjualan atau pendapatan operasi lainnya, dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Hasil segmen, aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah yang dikonsolidasikan dan dasar penetapan harga antar segmen. Perusahaan harus menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual dan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Yang berikutnya ada pelaporan keuangan interim. Laporan keuangan interim
adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan. Dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Laporan interim diberlakukan untuk perusahaan yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan interim oleh peraturan perundangan dan juga untuk industri yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan, yaitu industri perbankan, harus mengikuti standar khusus tersebut. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen sebagai berikut. Ada 5 komponen dalam laporan keuangan interim minimum. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, ringkasan, laporan laba atau rugi, dan penghasilan komprehensif lain ringkasan secara digabung atau dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkasan. Yang keempat, laporan arus kas ringkasan. Dan yang terakhir, ada pencatatan penjelasan tertentu. Ada 2 pandangan tentang laporan interim, yaitu yang pertama ialah pandangan yang menganggap periode interim sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sah. Itu pandangan yang menganggap periode interim sebagai bagian yang integral dengan periode tahunan. Pernyataan ini dikembangkan berdasarkan pandangan kedua yang menganggap laporan keuangan interim sebagai bagian integral dalam periode tahunan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran unsur yang sama antara pelaporan keuangan interim dengan pelaporan keuangan tahunan adalah dasar pengakuan pendapatan. Kebijakan akuntansi dasar pelaporan pada periode interim, kecuali jika ada perubahan dalam standar akuntansi, penyajian penggolongan aktiva sebagai lancar dan tidak lancar, dan kewajiban sebagai jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada identifikasi biaya dan beban pada pelaporan interim. Beban yang dapat dihubungkan dengan pendapatan ditentukan atas dasar yang sama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, kecuali untuk persediaan itu ada 3, yaitu yang pertama, perusahaan yang dalam periode interim menggunakan estimasi laba kotor mengungkapkan hal tersebut dalam laporan keuangan interim. Yang kedua, perusahaan yang melakukan penilaian persediaan berdasarkan biaya standar tidak perlu melaporkan penyimpangan atau selisih dengan biaya aktual yang terjadi. Jika selisih biaya tersebut tidak material atau diharapkan bisa diselesaikan pada akhir tahun. Dan yang terakhir, kerugian yang disebabkan penurunan harga pasar dan pemulihan harga tidak boleh ditangguhkan untuk dibebankan ke periode di luar periode penurunan harga tersebut. Pendapatan dan beban musiman laporan keuangan interim memberikan gambaran pendapatan dan beban periode interim tersebut. Laporan keuangan interim tentu diperbandingkan dengan periode sebelumnya, memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi para pemakai laporan dalam contoh-contoh konsolidasi sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan interim periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan atau tren, posisi keuangan dan kinerja. Lalu yang kedua itu laporan keuangan interim akuntansi yang lalu untuk mengetahui kecenderungan berulang di antara usaha. Lalu yang ketiga ada laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan kumulatif dari awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan keuangan interim untuk mengetahui kontribusi atau pengaruh periode interim yang dilaporkan pada periode berjalan. Dan yang terakhir itu ada laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan tahunan buku yang lalu untuk mendapatkan gambaran pengaruh dan kinerja interim tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas periode akuntansi tahun lalu. Penyisihan pajak penghasilan pada akhir tiap periode interim, perusahaan harus membuat taksiran pajak penghasilan untuk dibebankan pada periode interim. Perhitungan pajak penghasilan periode interim harus sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang pajak penghasilan yang dianut pada akhir tahun. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pos dan transaksi luar biasa. Yang pertama ada penghapusan segmen usaha, penggabungan usaha, pos luar biasa, dan kejadian yang tidak biasa dan tidak sering terjadi harus dibebankan pada periode interim saat terjadinya dan tidak boleh dibebankan pada periode lain. Nah, yang kedua ada pos luar biasa, itu harus diungkapkan secara terpisah dan dimasukkan dalam laporan laba rugi periode interim saat pos luar biasa itu terjadi. Dalam menentukan materialitas, pos luar biasa harus dihubungkan langsung dengan estimasi pendapatan tahunan. Nah, yang ketiga di sini ada peristiwa atau kejadian yang tidak biasa.
Tidak biasa dan tidak sering terjadi dan berpengaruh material terhadap hasil operasi, tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam pos luar biasa juga harus dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi periode interim. Nah, yang terakhir ada kewajiban kontingen dan ketidakpastian lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kewajaran penyajian data keuangan pada tanggal neraca harus diungkapkan dalam laporan keuangan interim dengan cara yang sama seperti dalam laporan keuangan tahunan. Nah, pengungkapan tersebut harus diulang dalam laporan keuangan interim berikutnya dan dalam laporan keuangan tahunan sampai kewajiban kontingen itu terselesaikan. Next. Lalu di sini ada perubahan akuntansi. Nah, yang pertama itu ada penghapusan segmen usaha, penggabungan usaha, pos luar biasa, dan kejadian yang tidak biasa dan tidak sering terjadi harus dibebankan pada periode interim saat terjadinya dan tidak boleh dibebankan pada periode lain. Nah, yang kedua ada pos luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dan dimasukkan dalam laporan laba rugi periode interim saat pos luar biasa terjadi. Dalam menentukan materialitas pos luar biasa harus dihubungkan langsung dengan estimasi pendapatan tahunan. Yang ketiga ada peristiwa atau kejadian yang tidak biasa dan tidak sering terjadi dan berpengaruh material terhadap hasil operasi tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam pos luar biasa juga harus dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi periode interim. Yang terakhir, ini ada kewajiban kontingen dan ketidakpastian lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kewajaran penyajian data keuangan pada tanggal neraca harus diungkapkan dalam laporan keuangan interim dengan cara yang sama seperti dalam laporan keuangan tahunan. Next. Untuk di kewajiban kontingen ini pengungkapan harus diulang dalam laporan keuangan interim berikutnya dan dalam laporan keuangan tahunan sampai kewajiban kontingen itu terselesaikan. Di sini ada selanjutnya ada penyajian laporan keuangan interim, di mana laporan keuangan interim meliputi neraca, laporan laba rugi dan saldo laba interim, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Perhitungan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan atau year to date. Lalu, laporan keuangan interim harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok lancar dan tidak lancar, kewajiban sebagai kelompok jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan laporan keuangan tahunan. Khusus untuk perusahaan tertentu seperti bank dan asuransi yang mempunyai metode khusus dalam penggolongan aktiva, maka penggolongan aktiva harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, sini ada ikhtisar prinsip akuntansi laporan laba rugi interim. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 3 menangani permasalahan mengenai pengukuran ketentuan pajak untuk laporan keuangan interim jika beban pajak aktual didasarkan atas laba atau rugi tahunan. Lalu di sini ada pada akhir periode interim, perusahaan harus membuat ketentuan pajak penghasilan yang berhubungan dengan berdasarkan estimasi terbaik dari rata-rata tertimbang tarif pajak yang diestimasikan untuk tahun buku. Jumlah yang diakui untuk beban pajak penghasilan dalam satu periode interim harus disesuaikan dalam periode interim berikutnya dari tahun buku jika estimasi tarif pajak penghasilan maksudnya jika estimasi tarif pajak penghasilan tahunan tersebut itu berubah. Nah, di sini ada ikhtisar prinsip akuntansi laporan laba rugi interim. Meliputi yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini diakui saat diperoleh selama periode interim atas dasar yang sama dengan yang digunakan untuk laporan
tahunan. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Ini ada biaya produk untuk periode interim diakui atas dasar yang sama dengan yang digunakan untuk pelaporan tahunan, kecuali untuk interim. Pertama ada estimasi tingkat laba bruto dapat digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan interim. Yang kedua ada metode penilaian yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto membuat pemulihan kerugian untuk peningkatan harga pasar pada periode interim berikutnya dari tahun fiskal yang sama. Yang ketiga ada sistem biaya standar harus menggunakan prosedur yang sama dengan pelaporan tahunan kecuali varian harga atau volume atau varian kapasitas yang diestimasikan pada akhir tahun yang harus ditangguhkan. Itu untuk harga pokok penjualan. Nah, yang ketiga ada biaya dan beban lainnya. Biaya dan beban lainnya, di mana beban saat terjadinya atau dialokasikan antara beban periode interim berdasarkan pada manfaat yang diterima atau dasar yang sistematis dan rasional lainnya. Lanjut untuk yang keempat ada pajak penghasilan, di mana berdasarkan pada penghasilan kena pajak aktual selama waktu periode interim dengan tarif pajak penghasilan. Yang kelima ada pelepasan komponen dari entitas atau pos luar biasa, tidak biasa, bersyarat dan kontingensi. Ini diakui dalam terjadinya periode interim. Oke, next. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Kita bahas satu persatu. Untuk soal nomor 1 ini ada pertanyaannya, laporan keuangan yang disusun bulanan atau kuartalan untuk kepentingan manajemen perusahaan disebut, yaitu jawabannya laporan interim. Karena laporan keuangan interim memberikan informasi tentang operasional perusahaan selama kurang dari 1 tahun. Biasanya diterbitkan setiap 3 bulan dan memuat informasi kumulatif tahun berjalan serta informasi perbandingan dengan periode yang sama untuk tahun sebelumnya. Oke, lanjut soal yang kedua. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang tepat terkait laporan segmen menurut PSAK 5? Ini ada pilihan opsinya B, C, D, E. Nah, jawabannya yaitu yang B. Yaitu laporan segmen disajikan sebagai bagian dari catatan atas laporan keuangan. Karena menurut pernyataan standar akuntansi keuangan 5, segmentasi, PSAK ini diterapkan atas laporan keuangan entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk. Yang A itu ada yang instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau pasar modal domestik atau luar negeri atau over the counter, termasuk pasar modal lokal dan regional, atau yang B yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik. Nah, segmen operasi ini adalah satu komponen dari entitas, di mana yang A yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban atau termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Yang kedua ada hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Dan terakhir ada tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011
entitas menerapkan penyesuaian paragraf 23, 24, dan 34 untuk periode tahun bukan dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Seperti itu penjelasan untuk jawaban nomor 2. Lalu untuk yang ketiga, pertanyaannya tentang entitas membuat laporan keuangan interim ketiga tahun 2018. Pernyataan berikut yang tepat adalah, ini untuk opsi jawabannya. Nah, jawabannya itu D, yang D. Itu entitas menyajikan laporan posisi keuangan untuk tanggal 30 September 2018 dan 31 Desember 2017. Dikarenakan laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas suatu periode interim. Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun penuh. Jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup dalam laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan. Laporan interim wajib dibuat oleh perusahaan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal seperti Securities Exchange Commission di Amerika Serikat dan Bursa Efek di Indonesia. Hal ini agar semua perusahaan dapat menunjukkan kinerjanya pada pihak-pihak yang terkait. Pengungkapan dalam laporan keuangan interim mengenai adanya konsep estimasi dan materialitas. Jika merujuk pada definisi laporan keuangan interim, yaitu laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu yang berisi baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun penuh atau setiap kuartal atau semester. Triwulan ini atau trimester atau kuartal adalah istilah untuk sistem penanggalan yang memiliki masa 3 bulan berturut-turut pada penanggalan Gregorian. Triwulan dalam setahun terdiri dari 4 periode. Yang pertama ada triwulan pertama, yaitu Januari hingga Maret atau sekitar 90 atau 91 hari. Yang kedua, triwulan kedua itu ada April hingga Juni atau sekitar 91 hari. Yang ketiga ada triwulan ketiga, Juli hingga September, sekitar 92 hari. Nah, yang terakhir ada triwulan keempat, ada Oktober hingga Desember, itu sekitar 97 hari. Nah, laporan keuangan interim memberi gambaran pendapatan dan beban periode interim tersebut. Laporan keuangan interim tertentu diperbandingkan dengan periode sebelumnya, memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemantau laporan. Seperti itu. Jadi, kenapa jawabannya yang D? Karena ini kita memperbandingkan untuk tahun ini dan sebelumnya. Jadi kan ada triwulan 1 sampai 4 tuh. Nah, di sini tuh triwulan ketiga, di mana itu berada di Juli hingga September. Jadi kita masuk ke September dan Desember. Untuk Desember ini untuk tahun sebelumnya. Seperti itu. Lanjut. Yang keempat ada soal terkait pertanyaannya komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan segmen adalah jawabannya itu ada E, pendapatan, beban segmen, dan hasil segmen. Untuk komponen utama karena komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan segmen ini ada pertama ada pendapatan dan beban segmen. Nah, pendapatan beban segmen kita bahas yang pendapatannya terlebih dahulu. Memang pendapatan yang dapat diatribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian yang relevan dari pendapatan yang dapat dialokasikan secara layak pada suatu segmen. Nah, yang kedua ada beban segmen, di mana beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu segmen atau bagian yang relevan dari suatu beban yang dapat dialokasikan secara layak sebagai beban atau suatu segmen. Nah, yang kedua di sini ada hasil segmen, di mana hasil segmen adalah selisih antara pendapatan segmen dan beban segmen dan umumnya mencerminkan laba usaha meskipun dasar yang lain sering lebih cocok. Yang ketiga ada aktiva dan kewajiban segmen, yang dimana yang pertama kita baginya itu ada pengungkapan aktiva segmen memberikan indikasi penggunaan sumber daya.
Yang kedua, ada aktiva semacam itu termasuk semua aktiva berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada segmen tertentu. Nah, yang ketiga, ada kewajiban biasanya tidak dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau karena dipandang meningkatkan hasil pembelanjaan dan bukan hasil operasi. Itu. Selanjutnya ada yang kelima, di sini ada pertanyaan soal perhitungan ya. Untuk pertanyaannya, PT Surya Tbk memiliki 6 segmen usaha tahun 2009. Untuk tahun 2009 pendapatan dari masing-masing segmen dan per 31 Desember 2009 aset untuk masing-masing segmen harus sebagai berikut. Di sini udah ada segmen A, pendapatannya berapa, asetnya berapa. Tuh, udah lengkap dari A sampai F. Untuk nominal pendapatan aset masing-masing segmennya segini. Nah, di sini kita totalin asetnya sebesar 295 juta. Di sini dikatakan bahwa di sini tidak terdapat penjualan antar segmen. Jadi pertanyaannya, segmen mana saja kan harus disajikan secara terpisah. Jadi jawabannya itu yang B, segmen B, C, D, C. Untuk perhitungan sendiri di sini selanjutnya, nah ini caranya. Kenapa bisa jawabannya B, C, D, C? Kita pertama melakukan uji tes aset 10%. Karena di sini nggak ada penjualan, jadi kita nggak bisa menggunakan uji tes pendapatan. Karena uji tes pendapatan ini berhubungan dengan penjualan. Tadi diketahui bahwa di sini nggak ada penjualan, jadi kita menggunakan uji tes aset. Ini uji tes asetnya 10%. Kita cari segmen A sampai segmen F dikalikan 10% sama dengan 10% dikalikan dengan 295 juta. Nah, 295 juta dari mana didapatnya? Dapat dari total aset. Kita totalkan dari segmen A sampai F dapatlah 295 juta. Jadi kita kalikan ini semua 10% dari segmen A sampai F dikalikan 10% kali 295 juta. Dapatlah 29.500. Nah, jadi setiap segmennya dia kan mempunyai aset nih. Segmen A 20 juta, berarti 20 juta kurang dari 29.500. Hasil dari yang tadi 10% dikalikan 25 juta. Jadi ini jawabannya tidak. Nah, segmen B sama seperti itu. Di sini lihat segmen B mempunyai aset sebesar 40 juta. Jadi 40 juta lebih dari 29.500. Jawabannya iya. Nah, segmen C sama perhitungannya. Jadi di sini segmen C ada di 90 juta. Berarti 90 juta lebih dari 29.500, jawabannya iya. Selanjutnya ada segmen D. Kita lihat di sini segmen D ada 100 juta. Di mana 100 juta ini lebih dari 29.500, jawabannya iya. Oke, untuk segmen E di sini ada 25 juta, berarti 25 juta kurang dari 29.500, jawabannya tidak. Untuk segmen terakhir ada segmen F, ini ada 20 juta, berarti 20 juta kurang dari 29.500, jawabannya tidak. Nah, berarti yang dapat dipisahkan itu ada segmen B, C, D, dan C. Ini B, C, D, C. Tuh, karena untuk jawaban A, C, D, F. Maaf, ini salah. Seharusnya itu jawabannya salah. Karena mungkin ada yang iya aja, atau ada yang tidak aja, ada yang gabung campur gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sini yang terakhir yang keenam maksudnya. Sini ada pertanyaan dari manakah yang termasuk pos-pos pelaporan keuangan interim. Nah, jawabannya itu yang jawaban A, B, dan C benar. Karena di Indonesia laporan keuangan interim dimuat dalam pendataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 3 tentang laporan keuangan interim yang terdapat dalam standar akuntansi keuangan. Nah, pos-pos pelaporan keuangan interim pada PSAK nomor 3 ini meliputi yang pertama adalah laporan laba rugi untuk periode waktu kumulatif sampai untuk periode yang sama tahun fiskal. Nah, yang kedua adalah laporan posisi keuangan neraca pada akhir tengah tahun berjalan dan neraca untuk periode yang sama pada tahun fiskal sebelumnya
akan tetapi sangat diperlukan pemahaman fluktuasi musiman dari kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kas pada akhir periode waktu kumulatif berjalan dan untuk periode yang sama untuk tahun sebelumnya. Yang keempat ada catatan laporan keuangan yang menjelaskan saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan laporan keuangan interim ini mengikhtisarkan setiap perubahan dalam pengukuran atau kejadian ekonomi utama yang terjadi sejak akhir tahun fiskal sebelumnya. Lanjut, yang ketujuh ada akuntansi periode interim untuk persediaan dan harga pokok penjualan. Pertanyaannya ya, akuntansi periode interim untuk persediaan dan harga pokok penjualan membutuhkan beberapa perubahan prosedur yang digunakan pada basis tahunan, yaitu jawabannya yang C, menggunakan LIFO liquidation. Alasannya karena perusahaan menggunakan asumsi aliran biaya less in first out untuk menilai pengalaman kesediaan likuidasi LIFO pada akhir periode interim ketika jumlah unit persediaan yang terjual melebihi jumlah unit yang ditambahkan persediaan selama periode. Ketika harga naik, pencocokan biaya persediaan awal atau dilakukan pada jumlah LIFO rendah. Terhadap pendapatan penjualan, periode saat ini menghasilkan jumlah laba kotor yang luar biasa tinggi. Jika pada akhir tahun perusahaan mengharapkan untuk mengganti unit persediaan awal yang dijual, maka tidak ada likuidasi LIFO secara tahunan. Dalam hal ini, laba kotor untuk periode interim tidak boleh mencerminkan likuidasi LIFO. Kita ulangi, jika pada akhir tahun perusahaan mengharapkan untuk mengganti unit persediaan awal yang dijual, maka tidak ada likuidasi LIFO secara tahunan. Dalam hal ini, laba kotor untuk periode interim tidak boleh mencerminkan likuidasi sementara, dan persediaan yang dilaporkan pada neraca interim harus mencakup perkiraan biaya untuk mengganti persediaan awal yang dijual. Itu. Yang selanjutnya ini ada soal pilihan ganda nomor 8. Di sini soalnya itu pada tahun 2015 PT Indomakmur memiliki 5 segmen operasi. Di bawah ini merupakan beberapa informasi atas kelima segmen tersebut dalam rupiah. Yaitu di sini diketahui ada pendapatan dan beban. Segmennya itu ada segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, dan segmen E. Segmen A ini bernilai pendapatan 425.000, beban 462.500, dan segmen D terdapat pendapatan 678.000 dan bebannya 657.500. Segmen C pendapatannya 534.000 dan bebannya 690.500. Segmen D pendapatannya 243.000 dan bebannya 320.000. Segmen E pendapatannya 854.000 dan bebannya 852.000. Soalnya, pertanyaannya di sini segmen mana sajakah yang memerlukan pengungkapan terpisah berdasarkan uji laba operasi, yaitu uji laba operasi ini senilai 10%. Caranya itu nilai pendapatan dikurang dari nilai beban. Di sini segmen A pendapatannya 425.000 dan bebannya 462.500, yang mana menghasilkan minus 37.500, yaitu lebih besar daripada minus 27.100. Di situ persentasenya berarti ya segmen B 678.000 dikurang 657.500, yaitu 20.500, yang mana lebih kecil daripada minus 27.100 dengan persentase tidak. Segmen C 534.000 dikurang 690.500 menghasilkan, yaitu hasilnya minus 156.500, yang mana lebih besar daripada minus 27.100, yaitu persentasenya ya. Berarti segmen D itu 243.000 dikurang 320.000, hasilnya minus 77.000, lebih besar daripada minus 27.100. Itu persentasenya ya. 854.000 dikurang 825.000 itu
itu hasilnya 29.000, yang mana lebih besar daripada minus 27.100 itu dengan persentase tidak. Berarti di sini yang memiliki persentase yang memerlukan pengungkapan terpisah berdasarkan uji laba operasi yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada segmen A, segmen C, dan segmen D. Itu total value-nya itu 10% dikali minus 271.000, yaitu sama dengan minus 27.100. Itu jawabannya berarti yang D. Itu segmen A, C, dan D. Selanjutnya ada pilihan ganda. PT Sejahtera Makmur memiliki 4 segmen operasi. Berikut informasi atas ini keempat segmen tersebut dalam rupiah. Itu di sini ada penjualan, intersegmen revenue, dan 3 dan 4. Itu di sini sudah bisa terlihat bahwa penjualannya ini 500, itu 115, dan pendapatannya 680. Berikut juga bawah-bawahnya. Di sini pertanyaannya segmen mana sajakah yang segmennya harus dilaporkan? Berarti soalnya sama seperti soal sebelumnya. Total value-nya itu dari hasil di sini sudah jelas, yaitu total 9.500 dikali 10% itu menghasilkan berarti 169.950.000. Berarti di sini segmen 1 ini lebih besar daripada 169.950, segmen kedua lebih kecil, segmen ketiga lebih besar, dan segmen keempat lebih kecil. Yaitu jawabannya berarti C, 1, 3, 1. Karena segmen kedua sama segmen keempat ini itu hasilnya lebih kecil daripada 169.950. Selanjutnya soal pilihan ganda nomor 10. Pertanyaan itu, investor ingin menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan sehingga mereka membandingkan pendapatan dari periode interim berjalan dengan pilihannya itu yang sama tahun sebelumnya, B, pendapatan dari periode interim yang berbeda yang sama dengan berbeda dari tahun sebelumnya, dan E, pendapatan dari periode interim yang sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya ini ada 3 soal esai. Soal yang pertama itu ada pertanyaannya, laporan keuangan interim memberi gambaran pendapatan dan beban periode interim. Laporan keuangan interim tertentu bagaimana kondisi-kondisi yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pemakai laporan yang diperlukan. Jawabannya itu seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu kondisi-kondisi yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pemakai diperlukan itu ada 4. Yang pertama itu laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan interim periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan tren atau posisi keuangan dan kinerjanya itu sendiri. Lalu yang kedua itu laporan keuangan interim diperbandingkan dengan interim yang sama dalam periode akuntansi yang lalu untuk mengetahui kecenderungan berulang atau cyclical musiman dari kegiatan usaha. Yang ketiga itu laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan kumulatif dari awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan keuangan interim itu mengetahui kontribusi atau pengaruh periode interim yang dilaporkan pada periode berjalan. Dan yang terakhir itu yang keempat, laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan tahunan tahun buku yang lalu untuk mendapatkan gambaran pengaruh dan kinerja interim tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja dengan arus kas periode akuntansi yang lalu. Jadi jawabannya seperti itu. Lalu soal yang kedua, itu pertanyaannya suatu perusahaan mempunyai 10 segmen, di mana 5 segmen terbesar mencakup 80% dari pendapatan gabungan perusahaan. Pada pertimbangan penting dalam menentukan jumlah segmen yang dilaporkan terpisah, bagaimanakah segmen lainnya dilaporkan? Jadi jawabannya itu ialah pertimbangan penting dalam menentukan jumlah segmen yang dilaporkan terpisah adalah jika jumlah segmen pelaporan adalah lebih dari 10%, tidak mungkin bagi perusahaan untuk menggabungkan segmen industri yang saling terikat satu sama lain. Jadi segmen A itu tidak mungkin bergabung sama segmen B, karena segmen yang lebih besar sebagai segmen pelaporan. Segmen lainnya juga dilaporkan jika suatu segmen yang hanya memenuhi satu pengujian, namun tidak dapat diharapkan untuk memenuhi pengujian di tahun mendatang. Tidak perlu dipertimbangkan sebagai segmen pelaporan. Jadi jawabannya seperti itu. Lalu soal yang terakhir, itu pertanyaannya apabila perusahaan melaporkan ringkasan informasi keuangan pada tanggal pelaporan keuangan interim, maka memerlukan beberapa data minimum. Apa saja data minimum yang diperlukan untuk hal tersebut?
Nah, jadi jawabannya itu, jika perusahaan melaporkan ringkasan informasi keuangan pada tanggal laporan keuangan interim, data berikut ini merupakan data minimum yang harus dilaporkan. Sebenarnya ini jawabannya tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu ada 8 informasi ringkasan data minimum. Yang pertama itu pendapatan atau penjualan kotor, beban estimasi pajak penghasilan, kos luar biasa, atau termasuk pengaruh terhadap pajak penghasilan yang terkait, pengaruh kumulatif, perubahan akuntansi, dan perubahan akuntansi dan laba bersih. Yang kedua, data laba bersih per saham untuk setiap periode interim yang disajikan. Yang ketiga, pendapatan dan beban musiman. Yang keempat, perubahan yang penting dalam taksiran pajak penghasilan. Yang kelima, pelepasan suatu segmen usaha, kos luar biasa, transaksi tidak bisa dan tidak sering terjadi. Yang keenam, kewajiban kontingen. Yang ketujuh, perubahan akuntansi. Dan yang kedelapan, yaitu yang terakhir, perubahan yang material pada unsur laporan arus kas. Jadi jawaban yang soal nomor 3 esai itu seperti ini. Selanjutnya yaitu studi case pertama. Dalam kasus ini, PT Harta Karun memiliki 3 produk, yaitu makanan, kertas, dan keuangan, di mana pendapatan segmen untuk makanan yaitu 25 juta sekian, dan untuk kertas 1 juta sekian, hingga keuangan 479.276. Kemudian untuk pendapatan antar segmennya yaitu makanan 1.888 sekian, untuk kertas 1.579 sekian, dan untuk keuangan yaitu 1.065 sekian. Dan untuk aset segmennya itu produk makanan itu 23 juta sekian, untuk kertas 4 juta sekian, dan keuangan 5 juta sekian. Kemudian untuk laba ruginya itu makanan 9 juta sekian, kertas 383.000 sekian, dan keuangan 344 sekian. Maka pertanyaannya yaitu berdasarkan data tersebut, hitunglah laporan segmen dengan melaksanakan uji pendapatan 10%, uji laba rugi 10%, dan uji aset 10%. Dan tentukan segmen apa yang dikategorikan segmen produk dilaporkan secara terpisah. Kedua, berdasarkan data tersebut, hitunglah uji pengungkapan komprehensif 75% dan berikan kesimpulan atas hasil uji tersebut. Apakah dibutuhkan tambahan segmen produk dilaporkan secara terpisah? Dan ini jawabannya yaitu untuk uji pendapatan 10%, pertama masukkan semua pendapatan segmen usaha dan pendapatan antar segmennya. Kemudian ditotal sehingga diketahui pendapatan masing-masing produk, yaitu makanan 27 juta sekian, dan untuk kertas 2 juta sekian, serta keuangan 1 juta sekian. Dan totalnya itu 31.472.375. Kemudian untuk nilai ujinya itu 10% dikali dengan total pendapatannya itu yaitu 31.472.375, yaitu 3.147.237,5. Jika dilihat dari total pendapatan, ternyata untuk produk makanan total pendapatannya lebih besar dari nilai ujinya, maka perlu dilaporkan. Sedangkan untuk kertas total pendapatannya lebih kecil dari nilai uji, maka tidak perlu dilaporkan. Dan dengan keuangan sama dengan kertas, yaitu
total pendapatannya lebih kecil dari nilai ujinya, maka tidak perlu dilaporkan. Jadi yang perlu dilaporkan yaitu produk makanan. Kemudian untuk uji aset 10%, dilihat dari soal untuk aset segmennya itu di produk makanan 23 juta sekian. Kemudian untuk kertas 4 juta sekian, dan untuk keuangan 5 juta sekian, sehingga menghasilkan total 33.732.473. Kemudian untuk makanan kemudian diuji nilainya yaitu 10% dikali dengan total dari aset segmen yaitu 33.732.473, sehingga menghasilkan 3.033.247,3 dan menghasilkan di makanan itu aset segmennya lebih besar dari nilai uji, maka perlu dilaporkan. Untuk kertas juga sama, lebih besar dari nilai ujinya, maka perlu dilaporkan. Sampai dengan keuangan, aset segmennya itu lebih besar dari nilai ujinya, yaitu perlu dilaporkan. Jadi ketiga produk makanan, kertas, dan aset dan keuangan perlu dilaporkan. Kemudian untuk uji laba ruginya, dilihat dari soal untuk laba rugi. Untuk laba rugi usahanya yaitu di makanan sebesar 9 juta sekian. Kemudian untuk kertas 383 sekian, dan keuangan 344.000 sekian, sehingga menghasilkan 10.424.426. 10.424.426. Dan diuji dengan 10% dikali dengan totalnya tadi ya 10.424.426, yaitu 1.042.442,6. Dan untuk makanan itu untuk makanan laba ruginya itu lebih besar dari nilai uji, maka perlu dilaporkan. Sedangkan untuk kertas nilai laba ruginya itu lebih kecil dari nilai ujinya, maka tidak perlu dilaporkan. Sama dengan keuangan, sama dengan kertas, yang keuangan juga laba ruginya itu lebih kecil dari nilai ujinya, maka tidak perlu dilaporkan. Jadi hanya produk makanan yang perlu dilaporkan. Dari ketiga uji tersebut, rata-rata makanan yang dirasa perlu dilaporkan, maka diuji dengan uji komprehensif sebesar 75%. Di sini produk makanan total pendapatan segmen usaha itu 25.291.102, sedangkan dari soal total pendapatan segmen sebesar 26.938.020. Jadi, apakah makanan tersebut sudah cukup dilaporkan? Karena harus dilaporkan oleh perusahaan itu, laporan segmen harus melebihi 75% pendapatan. Maka 26.938.020 ini yang dari total makanannya ini diuji dengan dikali 10%, yaitu
menghasilkan 20.203.515. Hal ini pendapatan segmennya lebih besar dari nilai ujinya. Jadi, laporan segmen ini sudah cukup diwakili oleh produk makanan, maka perlu dilaporkan. Oke, jadi selanjutnya ini ada studi kasus yang kedua. Jadi pada studi kasus yang kedua ini, PT Media Kita Kreatif ini mempunyai 5 segmen operasi. Terus setiap segmennya itu ada nilai pendapatan, nilai laba rugi segmen, dan nilai aset. Terus Media Kita Kreatif kan mempunyai 5 segmen nih. Nah, masing-masing segmennya ini ada segmen A. Segmen A dia mempunyai pendapatan 40 juta, mempunyai rugi sebesar 6.500.000, asetnya 30 juta. Segmen B mempunyai pendapatan 85 juta, mempunyai laba 22 juta, dan asetnya 41 juta. Segmen C dia mempunyai pendapatan 53 juta, mempunyai rugi segmen 4 juta, asetnya 52 juta. Terus segmen D dia itu mempunyai pendapatan 120 juta, labanya 30 juta, asetnya 102 juta. Segmen E mempunyai pendapatan 180 juta, labanya 38 juta, dan asetnya 312 juta. Nah, dimasukkan ke dalam pendapatan segmen B sebesar 85 juta. Nah, segmen B juga mempunyai penjualan 25 juta dari ke segmen C. Terus di soal ini tuh kita diminta untuk identifikasi segmen mana saja yang dilaporkan melalui uji signifikasi 10%. Dan di soal kedua kita diminta untuk buatlah uji pendapatan konsolidasi 70%. Next. Nah, perlu diingat nih, uji signifikan tuh ada 3. Yang pertama ada uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset. Untuk membuat uji pendapatan 10% ini, kita gunain tabel kayak seperti ini, dimana per segmen itu dimasukin dan nilai-nilai pendapatannya dimasukin. Tinggal di copy aja sih yang dari sininya. Terus tinggal di total ini, seluruh pendapatan hasilan 478 juta. Nah, habis itu kita bikin kolom nih, persentase pendapatan gabungan yang didapatkan dari. Gimana sih cara buat dapetin kayak 8,4%? Itu caranya tuh gampang banget. Cuma kayak dari nilai segmen A dibagi sama total si pendapatannya sebesar 478 juta dikali sama 100%. Nah, untuk segmen B juga sama caranya. Si pendapatan dari segmen B dibagi sama si total pendapatannya dikali 100% hasilnya 17,8. Segmen C juga caranya sama, 53 juta dibagi 478 juta dikali 100% hasilnya 11,1%. Segmen B juga caranya sama, 120 juta dibagi sama 478 juta dikali sama 100% hasilnya 25,1%. Untuk segmen E juga sama, 180 juta dibagi sama 478 juta sama hasilnya 37 juta. Gimana sih cara untuk apa aja gitu? Segmen yang bisa dilaporkan di uji pendapatan 10% ini cuma ada 4 segmen. Itu ada segmen B, segmen C, segmen D, segmen E. Yang nggak bisa dilaporkan itu cuma ada segmen A. Kenapa sih segmen A nggak bisa dilaporkan? Karena persentase segmen A ini kurang dari 10%, sedangkan B, C, D, E ini lebih dari 10%. Ini kita harus menguji laba atau rugi 10%. Karena yang di soal tadi kan kayak belum di spesifik itu kan, kayak misalnya segmen A itu dia rugi atau laba, makanya kita bikin spesifik di uji laba agar memudahkan kita juga untuk mengetahui si totalnya ini yang nantinya akan dijadikan untuk pengujian si persentase. Nah, pertama tuh laba segmen. Kita bikin laba sama rugi. Nah, di laba segmen ini kan cuma ada segmen B, dia tuh mempunyai laba 22 juta. Segmen D dia memiliki laba 30 juta. Segmen E dia memiliki laba 38 juta. Untuk A dan C ini dia memiliki kerugian per masing-masing. Untuk A ini 6.500.000 dan C 4 juta. Nah, ini tinggal di jumlah ini kayak laba ditotalin semuanya, rugi totalin semuanya. Nah, untuk laba kan total 9 juta, rugi 10.500.000 kan. Oleh karena itu, nilai yang lebih tinggi ini akan dijadikan pengujian pada presentasi si laba rugi. Nah, kan nilai yang paling besar ini kan si laba nih. Nah, nilai laba ini kan 9 juta. Nah, ini 90 juta ini akan dijadikan pengujian pada si laba rugi. Next. Nah, caranya juga sama nih, tabelnya juga sama, cuma bedanya di totalnya aja. Kita bukan menggunakan total yang ini karena di sini tuh belum dipisahkan yang laba yang mana, rugi yang mana. Makanya kita gunain si paling tinggi dari si laba ini nilainya. Caranya juga sama kayak tadi, kayak misalnya segmen A dia mempunyai
nilai 6.500.000, nah dibagi sama 90 juta dikali 100% hasilnya 7%. Terus segmen B 22 juta dibagi 90 juta dikali 100% hasilnya 24%. Segmen C juga sama, nilai laba ruginya ini dibagi sama 90 juta dikali 100% hasilnya 4%. Segmen D 30 juta dibagi sama 90 juta dikali 100% hasilnya 33 juta. Segmen E juga sama, 38 juta dibagi 90 juta dikali 100% hasilnya 42%. Di uji laba rugi ini mana sih segmen yang perlu dilaporkan? Nah, segmen yang dapat dilaporkan itu cuma ada 3 ya, karena dia tuh lebih dari 10%, yaitu ada segmen B, segmen D, segmen E. Nah, untuk yang segmen A, segmen C ini tidak perlu dilaporkan karena nilainya aja 7% dan 4% kan. Itu kelihatan banget di bawah dari 10%. Selanjutnya ini ada uji aset. Untuk pembuatan tabelnya juga sama ya, tinggal masukin aja nilai aset dari sini. Terus jangan lupa dijumlahin, hasilnya 530 juta. Nah, untuk dapat presentasi pendapatan gabungan itu caranya juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya, cuma kayak si total aset dibagi sama nilai si aset dari segmen A dibagi sama si 530 juta dikali 100 hasilnya 5,6%. Terus segmen B juga sama, 41 juta dibagi sama 530 juta dikali 100% hasilnya 7,6%. Segmen C 50 juta dibagi sama 53 juta dikali 100% hasilnya 9,7%. Segmen D si aset segmen D 102 juta dibagi sama total si persentase asetnya itu 53 juta dikali 100% hasilnya 19%. Segmen E juga sama, nilai aset dibagi sama si total aset, habis itu dikali sama 100% hasilnya 58,1. Segmen yang perlu dilaporkan ini cuma ada 2, segmen D dan segmen E, karena dia tuh di atas, lagi-lagi karena di atas dari 10%. Nah, untuk segmen A, B, C kan masih di bawah 10% ya, makanya dia tidak dilaporkan. Boleh di next. Oke, soal yang kedua itu kita kan suruh menguji pendapatan konsolidasian. Nah, langkah awal itu kita yang pertama tuh bikin pos-pos kayak gini nih. Nah, kayak gini dimana ada pos, segmen, gabungan, eliminasi, konsolidasi. Nah, di pos ini kan ada penjualan ke pelanggan, penjualan ke segmen, total pendapatan. Nah, penjualan ke segmen ini tinggal masukin aja nih dari nilai si yang ini nih. Ini tinggal masukin aja. Kayak misalkan segmen A ada 40 juta nih, penjualan ke pelanggan, segmen B 80 juta, segmen C 53 juta, segmen D 120 juta, segmen E 180 juta. Ini tinggal totalin aja, jadinya gabungan kan plus 53 juta. Terus penjualan antar segmen, kenapa sih di sini 25 juta? Kan dilihat dari soal awal lagi nih, bahwa si B ini melakukan penjualan kepada si segmen C sebesar 25 juta. Nah, tinggal di penjualan antar segmen, dia tuh ngejualin ke C 25 juta. Terus digabungin 25 juta kan, terus dia eliminasinya ada minus 25 juta. Untuk konsolidasinya makanya 0, karena 25 ditambah minus 25 itu hasilnya 0. Terus total pendapatan kayak segmen A totalnya yang 40 juta, segmen B tinggal dikurangin aja nih 60 juta, segmen C 53 juta, segmen D 20 juta, segmen E 180 juta. Nah, gabungannya ditambah ini pas 53 juta ditambah 25 juta pas 78. Dikurangin eliminasinya minus 25 juta, sama konsolidasinya tinggal tambahin aja plus 53 juta. Langkah kedua ini kita harus kayak PT Induk dan PT Anak itu kan cuma ada 4 segmen yang dilaporkan kan. Bisa dilihat nih pada uji pendapatan yang bisa dilaporkan kan cuma 4 kecuali yang A kan. Jadi yang dilaporkan itu ada segmen B, segmen C, segmen D, segmen E. Nah, untuk totalnya juga dilihat aja nih dari si pos-pos ini, kayak segmen B 60 juta, segmen C 53 juta, segmen D 120 juta, segmen E 180 juta. Nah, total segmen yang dilaporkan ini jumlah itu 13 juta kan. Terus habis itu dibagi. Gimana sih cara dapat pendapatan konsolidasi dari si ini nih, total pendapatan konsolidasi hasilnya 453 juta, 413 dibagi sama 453 juta hasilnya dikali 100% hasilnya 91,7% atau presentasi segmen dilaporkan dari pendapatan konsolidasi. Nah, 91,17% ini tidak perlu lagi ditambahkan segmennya karena mereka tuh udah lebih dari 75%, kecuali kayak misalkan di bawah 75% itu masih dibutuhkan segmen-segmen lain untuk dapat mendapatkan pendapatan konsolidasinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Semoga pemaparan dari kelompok kami dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.